Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilta Latifatul Munawaroh. Saya dari Tadris IPS kelas 5A dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di video kali ini adalah bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS terpadu. Simak video pembelajaran saya ini dan semoga bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kependudukan. Materi yang pertama adalah laju pertumbuhan penduduk Indonesia sejak kemerdekaan. Yang kedua, dampak pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, upaya Indonesia untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Dan yang terakhir adalah mobilitas penduduk Indonesia. Baiklah, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu laju pertumbuhan penduduk Indonesia sejak kemerdekaan. Laju pertumbuhan penduduk per tahun merupakan angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk adalah perkembangan jumlah penduduk suatu daerah atau suatu negara yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Jumlah penduduk di suatu negara dapat diketahui melalui sensus, registrasi, dan survei. Sebelum kemerdekaan, sebenarnya di Indonesia juga pernah dilakukan sensus, yaitu pada tahun 1920 dan 1930. Pada tahun 1920, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 34,3 juta jiwa dan tahun 1930 mencapai 60,7 juta jiwa. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah melakukan 7 kali sensus penduduk, yaitu sensus penduduk tahun 1961, 1971, 1980, 1990, tahun 2000, 2010, dan yang terakhir pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Jumlah penduduk di Indonesia saat ini menempati posisi keempat dunia dengan jumlah penduduk 270 juta lebih jiwa pada sensus 2020. Sejumlah negara yang laju pertumbuhannya terlalu kecil atau bahkan negatif berupaya menaikkan angka pertumbuhan penduduknya melalui sejumlah kebijakan yang bersifat pronatalis. Contohnya yaitu negara Jepang, Korea Selatan, serta Jerman, yang mendukung penduduknya untuk memiliki jumlah anak yang banyak. Sedangkan sejumlah negara lain berupaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya karena jumlahnya terlalu besar dan membebani perekonomian negara. Negara-negara tersebut menerapkan kebijakan yang antinatalis. Contohnya seperti negara Indonesia, India, Brasil, yang berupaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, misalnya dengan program keluarga berencana. Kemudian ada dampak pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk membawa akibat pada berbagai aspek kehidupan manusia. Secara umum, pertumbuhan penduduk membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dari adanya pertumbuhan penduduk, yang pertama ada tersedianya tenaga kerja yang cukup banyak. Yang kedua, banyak jenis usaha lokal yang berkembang. Yang ketiga, meningkatnya investasi atau penanaman modal. Yang keempat, ada meningkatnya inovasi penduduk untuk memenuhi kebutuhannya. Dampak negatif adanya pertumbuhan penduduk, yaitu meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka kriminal, meningkatnya angka kemiskinan, berkurangnya lahan untuk pertanian dan pemukiman, makin banyaknya limbah dan polusi, ketersediaan pangan makin berkurang, kesehatan masyarakat makin menurun, serta berkembangnya pemukiman tidak layak huni. Kemudian ada upaya Indonesia untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi, maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk suatu negara. Permasalahan pertumbuhan penduduk ini tentu saja harus segera diatasi supaya kelak tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Beberapa upaya yang dapat dilakukan Indonesia yaitu dengan menerapkan program keluarga berencana atau KB, meningkatkan pendidikan, serta meningkatkan peran pemuda. Program keluarga berencana atau family planning adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi jumlah kelahiran.
Program KB ini mulai digalakkan pada tahun 1970-an. Upaya selanjutnya yaitu meningkatkan pendidikan. Pendidikan diyakini akan mengubah cara pandang tentang jumlah anak dan melakukan perencanaan keluarga yang baik. Pendidikan juga dapat menunda usia pernikahan sehingga mengurangi kemungkinan untuk memiliki banyak anak. Upaya lainnya yang dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk adalah dengan meningkatkan peran pemuda dalam berbagai aktivitas seperti olahraga, seni, dan budaya. Berbagai aktivitas tersebut akan menunda usia menikah karena kesibukan mereka. Dalam perkembangannya, masyarakat Indonesia melakukan perpindahan atau mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Perpindahan tersebut berupa perpindahan dari desa ke kota, antar provinsi, bahkan antar pulau. Mobilitas penduduk Indonesia dapat berupa urbanisasi dan juga transmigrasi. Berikut ini adalah penjelasan dari urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Banyak penduduk desa yang kemudian memutuskan untuk tinggal di kota, baik untuk menetap atau sementara. Akibatnya, kota-kota di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, menjadi sangat padat penduduknya. Faktor pendorong urbanisasi, yaitu rendahnya penghasilan di desa, semakin terbatasnya lahan pertanian, terbatasnya lapangan kerja di desa, terbatasnya sarana dan prasarana di desa, terbatasnya sarana hiburan di desa, serta adanya bencana alam di desa. Selanjutnya ada faktor penarik urbanisasi, yaitu upah di kota lebih tinggi dibanding di desa, jumlah dan peluang pekerjaan di kota lebih bervariasi, serta sarana dan prasarana di kota lebih memadai. Selanjutnya ada transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk antar daerah di Indonesia dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Tujuannya adalah menyebarkan penduduk yang padat, dalam hal ini khususnya Pulau Jawa, ke daerah yang masih minim penduduknya. Perkembangan transmigrasi di Indonesia. Transmigrasi sebenarnya telah dilaksanakan sejak dulu, mulai dari zaman penjajahan Belanda, kemudian penjajahan Jepang, dan yang terakhir setelah Indonesia merdeka sampai sekarang ini. Berikut ini adalah penjelasan transmigrasi pada zaman penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, transmigrasi dilaksanakan pertama kali pada tahun 1905. Pada saat itu, transmigrasi dilaksanakan dengan berbagai alasan. Yang pertama yaitu melakukan politik etis atau balas budi dengan mengurangi jumlah penduduk Jawa dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang masih rendah. Yang kedua, adanya kebutuhan tenaga kerja untuk perkebunan di luar Jawa milik Belanda dan swasta. Selanjutnya, transmigrasi pada zaman penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang dilaksanakan transmigrasi dari Jawa ke Lampung. Jumlah orang yang diberangkatkan mencapai 7.000 lebih jiwa. Tujuannya yaitu untuk memobilisasi tenaga kerja ke perkebunan di luar Jawa. Selain itu, mereka juga dipekerjakan di proyek pertahanan Jepang, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan yang terakhir, transmigrasi pada zaman Indonesia merdeka. Pada masa setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah melakukan transmigrasi melalui beberapa periodisasi. Selain itu, daerah tujuannya semakin meluas, tidak hanya ke Lampung, tetapi juga ke berbagai wilayah di Indonesia, seperti Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, serta Kalimantan Barat. Jenis-jenis transmigrasi. Yang pertama, ada transmigrasi umum. Adalah jenis transmigrasi yang sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang usaha dan kerja. Yang kedua ada transmigrasi swakarsa berbantuan atau TSB, adalah transmigrasi yang dirancang oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah dengan mengikut sertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju. Dan yang terakhir ada transmigrasi swakarsa mandiri,
adalah transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan pemerintah dan atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.